Saya akan membahas industri payment gateway tanah air bersama dengan Mikiko Steven, Managing Director Sendit Indonesia. Iya Pak Mikiko, melihat di 2023 ini sudah efektif kurang dari 1 bulan lagi begitu. Anda melihat 2024 ini seperti apa? Apalagi di Indonesia kita juga memasuki tahun politik. Seperti apa opportunities yang dikejar Sendit di sini dan apakah ini mempengaruhi target ataupun profitabilitas? Dari sisi kami rasa kami ada di industri yang cukup netral ya, di mana selama ekonomi itu berjalan, pelaku-pelaku industri perlu difasilitasi dari sisi logistik keuangannya, transfer dari A ke B, pembayaran dari penjual A ke pembeli B. Kami rasa sih di 2024 targetnya tetap agresif, tapi melihat perkembangan belakangan ini, ada tech winter di mana investor-investor pun mulai pilih-pilih startup apa yang akan diinvest, startup apa yang kira-kira bisa sukses dan juga bisa bertahan. Dari sisi kami pun pastinya akan melakukan penyesuaian antara agresivitas untuk menumbuhkan transaksi dari sisi volume. Nantinya akan ada banyak penyesuaian supaya kita tidak hanya melihat perkembangan volume yang mungkin growth-nya bisa dihack, tapi apakah itu membantu bottom line kita dari sisi P&L, profitabilitasnya seperti apa, tentunya mulai tahun ini itu akan menjadi salah satu fokus, bukan hanya growth, bukan hanya pengembangan dari sisi nilai transaksi dan volume, tapi juga kita harus bisa melihat dan membangun bisnis secara sustainable, supaya kita bisa profitable. Jadi tetap agresif, hanya saja di beberapa bagian kita akan lebih memfokuskan produk-produk supaya kita lebih bisa mencapai profitabilitas itu yang tidak jauh lagi. Baik, sebesar apa tantangannya untuk bisa menuju profitabilitas ini? Jadi Sendit sendiri kita mulai di Indonesia. Kita mulai di Indonesia tahun 2016-2017, lalu kita melakukan ekspansi ke market lain seperti Filipina dan juga Malaysia mulai tahun ini. Semoga bisa berekspansi lagi ke negara-negara ASEAN lainnya di kemudian hari. Kalau kita lihat di Indonesia, memang volume transaksi itu sangat-sangat banyak sekali. Tapi kalau kita lihat dari sisi landscape, produk pembayaran yang dipakai memang dari sisi take rate rendah ya, karena di Indonesia seperti yang tadi sempat saya sampaikan kan primadonanya lebih ke biaya transfer antar bank, mau itu ada pembelian, kita memfasilitasi penerimaan pembayaran sebesar 1 juta atau 100 ribu yang dibayarkan oleh pelanggan kami adalah satu fixed price. Sedangkan kalau di market-market seperti di Filipina dan di Malaysia, di mana card-based payment-nya sangat tinggi adopsinya. Di sana kan pembayarannya berdasarkan MDR dari kartu itu sendiri. Jadi dari sisi margin lebih besar, tapi dari Indonesia dari sisi volume dan jumlah transaksi lebih besar. Mungkin tantangan di Indonesia lebih ada di sana sih. Tapi again, Indonesia merupakan market paling besar di ASEAN. Ini tetap akan menjadi prioritas dari sisi Sendit sebagai bisnis. Ke depan-depannya sih kita akan melihat banyak sekali akan banyak terjadi konsolidasi. Jadi startup-startup yang memang punya inovasi secara operasional bagus, secara fundamental bagus, yang bisa bertahan sampai dengan 2024, 2025, 2026. Semoga dengan adanya konsolidasi market nanti bisa lebih ketebak sih arah ekonomi kan seperti apa, startup mana yang survive, startup mana yang bisa terus berinovasi, startup mana yang bisa menggapai lebih banyak lagi segmen di market ini. Baik, dengan banyaknya potensi konsolidasi di depan, Anda memandang peta kompetisi di Indonesia ini seperti apa nantinya? Dari sisi payment sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dapatkan, payment gateway dengan bank memang nggak berkompetisi ya. Kalau menurut saya payment gateway dan bank tidak berkompetisi. Segmen-segmen yang saat ini mengerti payment gateway apa itu kan awalnya mereka merupakan segmen yang memang tahu produk pembayaran itu seperti apa, produk perbankan seperti apa, cuman mereka ingin mendapatkan kemudahan lebih lanjut gitu kan, daripada mereka
datang ke operator masing-masing, melakukan integrasi masing-masing, mereka melakukan integrasi ke payment gateway, kita sediakan semua channel, kita semua sediakan dashboard, supaya mereka bisa lihat rekonsiliasi dan konsolidasi transaksi. Nah, dari bank sendiri menurut saya, bank maupun penyedia jasa pembayaran lainnya bukanlah kompetitor, tapi mereka adalah partner dari sisi penyediaan infrastruktur layanan pembayaran itu sendiri. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan, dari 38 channel pembayaran yang kami punya saat ini, channel-channel itu adalah channel-channel bank. Jadi kita melihat lebih ke kolaborasi dan partnership, segmen-segmen yang kita sasar pun cukup berbeda antara bank, mungkin e-money, dan juga PJP lainnya. Jadi saya sih lihatnya ini lebih sebagai kolaborasi ekosistem dan partnership within that ecosystem. Baik, lalu industri apa yang dinilai Sendit ini sebagai kompetitor utama? Kalau kompetitor utama mungkin antar payment gateway. Kalau saya rasa sih payment gateway di Indonesia sendiri dari sisi landscape payment itu cukup unik. Produk-produknya sangat berbeda dengan produk-produk yang ada di Eropa, di Amerika maupun di negara ASEAN lainnya. Contohnya seperti tadi yang sempat saya sampaikan. Di Indonesia primadonanya adalah bank transfer, VA, BI Fast. Kedepannya banyak sekali adopsi akan teknologi-teknologi berbasis kris. Di Filipina, di Malaysia itu masih sangat-sangat card based. Malah teknologi kris ini mereka banyak melakukan studi dan mengadopsi. Nah, dari sisi kompetitor sendiri, saya rasa mungkin kompetitornya lebih dari bagaimana sih kita bisa membuat industri startup, contohnya di payment gateway di Indonesia seperti Sendit menjadi primadona di negara sendiri. Karena kalau kita lihat banyak sekali payment player lain dari luar negeri yang coba masuk ke Indonesia. Saat ini memang masih ada proteksi dari sisi regulasi dan juga banyak sekali pemain-pemain payment dari luar itu yang nggak ngerti landscape pembayaran di Indonesia itu seperti apa sih maupun di ASEAN. Nah, nilai jual dari Indonesia dan dari Sendit sendiri itu adalah fitur-fitur produk-produk yang kami kembangkan semua itu sangat hyperlocal, sangat sesuai dengan apa yang ada di market. Jadi mungkin kedepannya bukan lebih dari sisi kompetitor yang sudah ada di lapangan, tapi bagaimana caranya pemain swasta seperti kami, startup, pemerintah, dan juga masyarakat dapat memproteksi supremasi startup atau perusahaan-perusahaan pembayaran seperti kami ini di Indonesia dengan membatasi atau lebih atau ya memproteksi dan membatasi perusahaan-perusahaan payment yang tiba-tiba ingin melakukan inovasi yang memang nggak sesuai dengan Indonesia. Akhirnya satu itu akan membatasi perkembangan industri payment di Indonesia sendiri, dan juga solusi-solusi yang mereka coba implementasikan belum tentu sesuai dan tidak bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia. Artinya proteksi dalam regulasi yang diberikan pemerintah saat ini masih cukup untuk Sendit? Atau sebenarnya ada hal-hal yang bisa ditingkatkan semacam insentif? Dari sisi regulasi, ini sudah sering sekali disebutkan di segmen industri manapun juga. Inovasi itu pasti selalu mendahului regulasi. Di sini pun seperti itu. Di Indonesia, saya cukup berterima kasih kepada Bank Indonesia dan OJK yang memang cukup akomodatif. Mereka cukup terbuka untuk mendapatkan feedback, terutama dari startup-startup dan juga pemain-pemain industri di Indonesia terhadap apa kendala yang kami hadapi, apa requirement yang kami dengar dari masyarakat dan harus dikembangkan. Mereka cukup terbuka sih. Dari sisi BI dan OJK sendiri untuk memfasilitasi pengembangan inovasi yang berkelanjutan dan cepat ini, mereka juga nggak menutup pintu rapat-rapat di mana begitu ada hal yang baru mereka tutup. Tidak. Mereka memfasilitasi, contohnya di BI ada sandbox. Jadi inovasi-inovasi yang sepertinya banyak positifnya dapat memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat, silahkan dipakai di sandbox dulu. Silahkan dimasukkan di sandbox dulu supaya kita bisa tes. Use case-nya itu seperti apa sih, proof of konsepnya benar apa enggak. Kalau memang produknya bagus dan dapat memberikan manfaat, silahkan. Nanti itu baru diperbolehkan oleh BI untuk
di skala besarkan untuk diberikan ke masyarakat. OJK pun memberikan kemudahan yang sama, di mana OJK ada satu sandbox khusus yang dinamakan inovasi keuangan digital. Kurang lebih konsepnya sama. Jika ada satu produk yang sepertinya baru, memang masih banyak pertanyaan, tapi potensinya bagus sekali untuk memberikan kemudahan masyarakat Indonesia, silahkan dimasukkan ke sana supaya bisa diakses lebih dalam lagi sebelum oleh BI dan OJK diberikan keputusan, oke, produknya bagus, dapat memberikan banyak sekali positif impact di masyarakat, silahkan lakukan dan skalakan. Baik, apabila itu tidak dilakukan, risikonya sebesar apa untuk industri kita di tanah air? Kalau dari pandangan pribadi saya, jika tidak ada sandbox, produk apapun itu juga yang tidak tested bisa disebarluaskan di masyarakat, nanti takutnya adopsinya sudah tinggi, tapi secara foundational itu produknya tidak baik, biasanya rapi-rapinya dan beres-beresnya lah yang lebih susah. Karena masyarakat kan sudah terbiasa sekali akan produk ini, tiba-tiba produk ini di-stop, nggak mungkin. Nanti lebih banyak rapi-rapinya dan beres-beresnya. Menurut saya sih konsep sandbox dan IKD ini sudah sangat-sangat bagus sekali sih. Terlebih karena seperti yang tadi saya sempat sampaikan, regulator Indonesia itu tidak menutup mata, tidak kacamata kuda, mereka memberikan fasilitas dan mereka actually mendengarkan pemain industri maupun masyarakat terhadap apa yang mereka inginkan, produk seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan positive impact di kehidupan sehari-hari.